Kemarin Om Sony lewat jalur utara ya, ataupun lewat Ndoro. Jadi jalannya ataupun jembatannya terbelan itu, tembelan putus. Jadi harus nyebrang ke bawah dulu dan sampai atas. Jadi kalau biar tahu yang lokasinya yang di sana saat Alo Cafe pertama itu ada saksi hidup ya, Mas Nasirin di situ. Nanti Om Nasirin kan itu menceritakan pada videonya. Nanti Om Sony akan kasih slip video yang di lokasi, jadi biar ada bayangan. Karena saat kejadian itu Om Nasirin karena gelap ya, listrik mati, jadi tidak bisa menggambarkan ataupun apalagi merekam video, tidak mungkin, masih ada bencana. Jadi setelah beberapa hari Om Sony ke sana, ternyata kemarin betul ya yang hari Jumat itu, sebelum diberitakan itu sudah terlihat hari Jumat. Cuman cuacanya yang sangat nggak mendukung ya, ada hujan, angin, takutnya terjadi lagi. Akhirnya itu setelah ditemukan hari Jumat pun itu ditinggal. Sudah dicoba disemprot pakai alkon ya, pakai air itu, terus sama linggis semua di samping-sampingnya mayatnya itu biar kena, tapi duanya itu balik, satunya kepalanya di atas, satunya di bawah, masuk dalam satu lubang yang sama. Jadi ada yang lewat masuk dalam, lewat gorong-gorong, tetap nggak kena. Akhirnya hujan diberhentikan, terus dilanjut besoknya dan hari Sabtu baru diberitakan ya. Itu dua korban yang pernah bikin story dulu sebelumnya dan dinyatakan hilang, dan alhamdulillah sudah ditemukan. Dan ini Om Sony akan lihat video kesaksian dari Om Din ya. Nanti akan kita lihat kayak apa dan kita masukin slip untuk videonya. Ya, kemarin kan kita neduh ya, kita aturan pulang kan jam 4. Tapi jam 4 itu hujan terus banget bersertai petir. Akhirnya kan kita neduh sampai sore, bahkan sampai maghrib. Setelah sekitar mau maghrib kan lampu mati. Begitu lampu mati, nggak lama kemudian mati lampu. Ada teman saya yang mau pulang. Hujan masih deres-deresnya, nggak taunya balik lagi, katanya jalannya longsor, nggak bisa balik. Terus muter arah lewat ke arah yang lainnya, ternyata masih ada longsor juga, nggak bisa. Akhirnya neduh lagi ke situ. Terus ada rombongan dari longsor itu berarti terjadi di area jalan sebelum dan sesudah Cafe Alo ya. Jadi mau masuk ke dalamnya kafe itu sudah longsor, jadi pada ngumpul di situ. Jadi satu di Cafe Alo ya, ada warga juga ada pengunjung di sana ya. Kita dengarkan berikutnya. Kalau nggak salah mau pulang juga pakai doplak, nggak bisa juga, udah ketutup longsor. Akhirnya orangnya pada keluar, pada neduh di situ. Jadi di situ banyak orang. Di dalam mungkin ada sekitar 12 orang, yang di luar mungkin sekitar ada 6 orang lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bunyi letusan dari dalam. Dos gitu. Nggak taunya langsung begitu dos langsung lumpur berselaibat komplit lah. Tergulung semua di situ, tergulung. Jadi saya alhamdulillah masih dikasih umur. Begitu saya bangun udah sekitar 200 kalau nggak 300 meter dari tempat kafe itu. Lah saya lihat kafe kok udah nggak ada, udah rata semuanya. Semua garasi udah rata, nggak ada bekas. Kemana ini larinya, kemana? Kebetulan teman saya juga bangun. Kita mau nyari hidup kemana? Saya bilang sama dia, udah kita lari. Kita bisa neduh di pemancingan, kan begitu. Jadi merangkak lumpur segini dalamnya. Nah, dia posisi neduh di pemancingan atau pom bensin itu, area situ sewaktu pertamanya itu masih ada bangunannya ya. Tapi yang kalau sekarang posisi habis terjadi itu rata. Oh, ada yang minta tolong, ada yang ini udah nggak sempat lah bahasanya. Kita aja nyelamatin diri aja susah kan. Begitu nyampe ke pemancingan di situ kan kebanyakan yang neduh banyak sekali, ada 30-an orang. Ya histeris lah. Lihat kita berdua masih hidup, masih lari ke situ. Akhirnya ada yang ngasih minum, ada yang ngasih ini. Pertolongan lah bahasanya. Begitu saya dikasih minum, disuruh masuk ke pemancingan itu. Nggak lama kemudian, sekitar 5 menit, langsung ada bunyi lagi. Dus, air kan, air masuk semua, banjir. Jadi motor di parkiran semua pada roboh.
Akhirnya kan histeris, bubar semua, bubar. Keluar di jalanan numpuk, ada yang ibu-ibu, ada yang bawa anak segala macam. Lah saya berdua sama teman saya. Ini mau kemana sih? Kalau kita di sini pasti mati. Ntar ini mau ditutup sama longsoran dari atas kan gitu. Terus mau kemana? Kita bisa nggak bisa kudu nyebrang ke arah Kayu Puring. Kita lari sejauh mungkin kan gitu. Begitu saya lari, sama dia kan gendengan, orang air kan kenceng banget di situ, takutnya hanyut. Begitu hanyut kita berdua, kita kan bilang gitu. Kalau kita hanyut kita berdua. Kita gendengan lari nyebrang. Begitu pas di persimpangan di rumahnya Pak Sedes, aturan kan naik langsung ke Desa Kasimpar kan. Ini mau naik apa enggak? Enggak. Kalau naik ntar kita tertimbun. Soalnya di sini masih rawan, masih mau di ini. Kita lurus aja ke situ, ke Kayu Puring. Begitu kita lurus lari sejauh mungkin. Begitu sampai di Tembelan, tiba-tiba di jembatan itu, jembatan udah putus. Udah, kita mau kemana? Kita pasrah. Kita balik, pasti udah tertimbun longsor jalannya. Cuman dia berpikir ini longsor lagi, terus lurus lagi. Itu jauh loh, sampai 2 kiloan lebih itu. Dia turun sampai bawah, sampai melihat jembatan putus. Akhirnya dia kembali lagi nyari lewat jalan ataupun celah yang bukan jalur utama ataupun jalur aspal. Kita dengar. Mau kemana ini? Ternyata betul. Begitu kita balik ke atas, yang tadinya saya lewat belum longsor, udah rata. Jadi pemancingan udah tertutup. Rumah Pak Sedes sama Pak Pendeta sudah pindah sejauh mungkin dari tempat itu. Udah rata. Semuanya nggak ada manusia yang tadinya mau neduh di pemancingan, udah hilang semua. Akhirnya saya balik lagi. Saya bilang sama dia, kita harus ke Desa Kasimpar, tapi lewat mana? Terobosan mana, jalan setapak mana yang bisa kita lewati supaya aman? Dia kan tanya orang Kasimpar kan tahu. Walaupun terjal setapak, tapi ada jalan pintas. Kita merangkak lewat jalan pintas. Nggak taunya sampai di beneran di bibir Desa Kasimpar langsung. Wah, alhamdulillah sampai di situ. Di situ histeris. Pada kenapa kan belum tahu ada longsoran segitu hebatnya sih orang situ. Udah lampu mati, hujan deras kan, udah nggak ada orang yang keluar pokoknya malam itu. Begitu merangkak nyampe ke rumahnya si ini, udah histeris lagi di rumah. Pokoknya baju dicopotin semua, yang ini yang tadinya pakai sarung, pakai celana udah hilang hanyut ke gulung itu. Jadi udah nggak pakai baju lah. Pulang-pulang ke situ akhirnya dibersihin, dikasih baju, dikasih minum yang hangat. Nah, jadi setelah pertama kejadian longsor itu, dari saksi hidup sama warga yang di sekitar lokasi ataupun di Dukuh Tebelan yang kemarin nganter Om Son itu, pertama itu ada dengar suara ledakan. Om Tio, jenengan kan warga sini. Ya. Berarti kalau pertama mana kejadiannya? Kalau pertama berarti di kafe tadi. Tadi Kafe pertama tadi, ya. itu berarti harinya sama ya? Sore ya, sama, maghrib. sore itu ya. Terus setelah itu Langsung lari ke sini arahnya tadi. oh yang sebelah sini. Nah, tadi yang tengah. Yang tengah tadi. Nah, Iya, siap. yang bekas pom bensin. Pom bensin. Terus lari lagi ke sini. Tadi ini Yang atas desa itu nggih. Iya, iya. Kalau itu mobilnya milik siapa tadi? Mobilnya milik Pak Sekdes. Pak Sekdes. Sekretaris. Motornya puluhan di situ tadi Iya, nggih. Tapi kalau di sini korban ada? korban banyak. Berarti ketemu di sini kalau enggak Area sini? 13 atau 15. Yang paling banyak sini ya? Iya, paling banyak. Ini yang terakhir berarti? Iya. Siap Om Tio, thank you. Jadi ada 3 titik yang besar, cuman kalau untuk yang kecil-kecil nutup jalan kayak pertigaan mau masuk Kasimpar itu juga mengalami longsor ya. Mungkin besok next Om Sony akan lewat jalur selatan karena kemarin sudah lewat jalur utara. Gimana kondisinya biar sampai di kecamatan puskesmas juga pos untuk Kasimpar ya, untuk bencana longsor pada tahun ini.